Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini kami dari kelompok 7, kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami mengenai mendesain database mahasiswa. Next, slide. Pertama, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Sedu Perlawangan Ritonga dengan NPM 2015061011. Kemudian bisa dilanjut dengan Afan. Ya, baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Afan Maulana dengan NPM 2015061016. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Satrio dengan NPM 2015061055. Ya, saya Muhammad Wafa Lausan dengan NPM 2015061057. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya adalah pemaparan materi pertama oleh Saudara Satrio. Pada Saudara Satrio dipersilakan. Baik, materi yang pertama di sini ada beberapa teori. Next slide. Yang pertama di sini ada pengertian dari database itu sendiri. Jadi database atau basis data adalah kumpulan data yang dikelola sedemikian rupa berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berhubungan sehingga mudah dalam pengelolaannya. Nah, melalui pengelolaan ini, pengguna dapat memperoleh kemudahan dalam mencari informasi, menyimpan informasi, dan membuang informasi dalam database tersebut. Next slide. Kemudian di sini ada bagian-bagian dari database. Bagian-bagian dari database ada yang kami gunakan dan juga ada yang tidak. Misalnya ada table, field, ada primary key yang kami gunakan. Jadi yang pertama di sini ada table. Jadi table adalah kumpulan dari suatu field dan record. Dalam hal ini biasanya field ditunjukkan dalam bentuk kolom dan juga record ditunjukkan dalam bentuk baris. Kemudian yang kedua ada field. Field ini adalah sebutan untuk mewakili suatu record. Kemudian yang ketiga ada record. Record ini adalah kumpulan elemen-elemen yang saling berkaitan dan menginformasikan tentang suatu isi data yang secara lengkap. Kemudian keempat ada primary key. Jadi primary key ini adalah suatu kolom atau field yang menjadi titik acuan pada sebuah tabelnya. Bersifat unik, dalam artiannya ini tidak ada satu nilai pun yang sama atau kembar dalam tabel tersebut. Dan dalam satu tabel hanya boleh ada satu primary key. Kemudian selanjutnya ada foreign key. Jadi foreign key atau disebut juga kunci relasi ini adalah suatu kolom dalam tabel yang digunakan sebagai kaitan untuk melengkapi suatu hubungan yang didapati dari tabel induk. Kemudian yang keenam ada indeks. Jadi indeks ini adalah struktur basis data secara fisik yang digunakannya itu untuk optimalisasi pemrosesan data dan mempercepat proses pencarian data. Next slide. Kemudian di sini kami ditugaskan, jadi tugasnya itu adalah buatlah 3 buah tabel. Tabel yang pertama adalah tabel matkul, kedua tabel mahasiswa, ketiga adalah data prodi. Dari ketiga buah tabel tersebut didesain agar mahasiswa ini dapat memilih matkul dari prodi. Dalam mengerjakan tugas ini kami menggunakan salah satunya ada software Navigat dan juga ada beberapa software lainnya. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dipersilakan. Oke, terima kasih Satrio. Yang selanjutnya adalah pembahasan mengenai pembuatan tabelnya. Next slide. Oke, jadi kan tadi tugasnya ada diminta untuk membuat 3 tabel, yaitu mahasiswa, mata kuliah, dan prodi. Jadi di sini sudah ada 3 tabel utama. Di tabel pertama ada mahasiswa. Mahasiswa di sini punya field atau atribut, yaitu pertama name yang digunakan sebagai primary key-nya dengan tipe datanya char. Kemudian ada kode prodi. Kode prodi di sini adalah foreign key dari tabel prodi. Kemudian ada nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin. Di sini jenis kelaminnya menggunakan char. Nah, jadi data yang ditampung nanti adalah L atau P, hanya begitu saja. Kemudian ada alamat. Oke, yang selanjutnya tabel kedua yaitu ada tabel mata kuliah. Pada tabel mata kuliah di sini primary key-nya yaitu adalah kode MK. Kemudian terdapat
foreign key kode prodi yang berasal dari tabel prodi. Kemudian ada field yaitu nama, SKS, dan semester. Kemudian di tabel yang ketiga yaitu ada prodi. Nah, pada tabel prodi ini ada primary key yaitu kode prodi dengan tipe data char. Kemudian ada field data yaitu nama, strata, dan akreditas. Nah, dapat dilihat di bagian bawah situ terdapat tabel lainnya yang bernama mahasiswa matkul. Tabel ini digunakan untuk mengatasi relasi antar mahasiswa dan mata kuliah, yang mana relasi ini nanti akan dibahas oleh teman saya selanjutnya. Jadi karena mahasiswa itu bisa memilih banyak mata kuliah dan mata kuliah bisa dipilih oleh banyak mahasiswa, maka diperlukan satu tabel tambahan untuk menampung data tersebut. Oleh karena itu, dibuatlah satu tabel baru bernama mahasiswa matkul dengan fieldnya yaitu NIM yang berasal dari mahasiswa, kemudian ada kode MK yang berasal dari tabel mata kuliah. Oke, itu saja dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke teman saya. Ya, baik. Di sini saya akan jelaskan mengenai relasi. Next slide. Ya, jadi setelah mengetahui tabel, maka selanjutnya kita adalah mengetahui hubungan dari setiap tabel. Jadi setiap tabel dalam database tidak hanya ada untuk diam, artinya pada tiap tabel tersebut dapat menjalin hubungan antar tabel. Dan umumnya hubungan ini berbentuk diagram ER. Lalu apa tujuan dari penentuan relasi desain pada database? Yang pertama adalah memudahkan dalam menganalisis dan mengetahui perubahan sistem dari awal, yang kemudian memberikan gambaran umum untuk sistem yang akan dibuat, sehingga memudahkan para developer atau pengembang yang biasa digunakan untuk menghasilkan sebuah dokumentasi yang baik untuk dilakukan diskusi. Setelah itu, relasi ini juga membuat representasi visual, yaitu menawarkan presentasi visual dari tata letak. Jadi di mana tabel tersebut, apa komponennya, akan terlihat atau minimal tergambarkan dengan jelas, sehingga menghasilkan komunikasi yang efektif dan mengurangi permasalahan pada pembaruan, penambahan, maupun pada penghapusan pada tabel. Jadi pada intinya relasi ini menjelaskan hubungan antar data dalam basis data, atau dengan objek dasar data yang memiliki hubungan antar relasi, serta mendokumentasikan data-data dengan mengidentifikasi jenis entitas dan relasinya. Lalu bagaimana relasi tersebut dapat terjadi? Ada beberapa relasi. Yang pertama ada one-to-one. Jadi sebuah tabel pada A, misalkan tabel A, berhubungan dengan tabel B, dan paling banyak adalah 1. Dan untuk kasus ini pada desain database mahasiswa kali ini tidak ada. Lalu ada relasi one to many, jadi sebuah tabel pada A berhubungan dengan tabel B dan lebih dari 1. Contohnya pada kasus ini adalah prodi dengan mahasiswa, di mana satu prodi bisa saja terdapat banyak mahasiswa. Setelah itu ada lagi prodi dengan mata kuliah, di mana satu prodi bisa saja terdapat lebih dari 1 mata kuliah. Lalu relasi yang terakhir adalah many to many. Jadi sebuah tabel pada A berhubungan dengan tabel lain yang lebih dari 1, dan tabel dari B tersebut berhubungan juga dengan A dan lebih dari 1 juga. Contohnya pada kasus ini adalah relasi antar mahasiswa dengan mata kuliah maupun sebaliknya. Lalu mengapa relasi tersebut mengarah ke tabel lain? Yang dapat dilihat adalah mahasiswa underscore matkul. Jadi itu karena hubungan keduanya adalah many to many. Seperti yang dijelaskan oleh Saudara Wapa, maka akan menghasilkan sebuah tabel baru, yaitu tabel lemah atau entitas lemah, dan ciri-ciri utamanya adalah tidak memiliki primary key. Jadi yang tertampil pada tabel tersebut adalah origin key. Oke, mungkin sekian penjelasan saya, akan dilanjutkan penjelasan oleh Saudara Ahmad. Ya, baik. Terima kasih, Saudara Ibu. Sebelumnya saya izin stop share screen.
Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang 5 query yang akan digunakan, dasarnya yang akan digunakan untuk mahasiswa mengambil mata kuliah dari program studi. Yang pertama itu ada query select. Query select ini digunakan untuk menampilkan data. Di sini contoh sintaksnya adalah sebagai berikut. Select bintang from mahasiswa. Bintang ini adalah digunakan untuk menampilkan semua tabel atau kolom dalam tabel mahasiswa. Jika kita run di sini, nah, jika kita run di sini, maka akan menampilkan tabel mahasiswa yang berisi NIM, kode prodi tadi, nama, tempat tanggal lahir, JK, dan alamat sebagai berikut. Namun jika bintang ini diganti menjadi nama, misalkan, nah, maka di sini yang keluar adalah kolom namanya saja atau namanya saja gitu. Kemudian query yang selanjutnya adalah where. Where di sini digunakan untuk memfilter data. Misalkan di sini sintaksnya adalah select bintang from mahasiswa where nama formula. Nah, di sini coba kita run, akan menampilkan yang hanya berisi formulanya saja, baik itu name, kode prodi, nama, TTL, JK, alamat, dan sebagainya. Namun jika di sini diperkecil lagi, misalkan jadi nama saja, kita run, maka di sini akan menampilkan nama saja. Jika TTL misalkan, maka di sini akan menampilkan tempat tanggal lahirnya. Kemudian selanjutnya yang ketiga, perintah query dasar yang ketiga yaitu insert. Insert ini digunakan untuk memasukkan data. Nah, di sini sintaksnya adalah contohnya insert into, data yang dirubah adalah data yang ingin dimasukkan adalah ke dalam tabel mahasiswa. Dan value-nya adalah seperti ini. Mengapa seperti ini? Karena dalam tabel ini terdiri dari 6, yaitu NIM, kode prodi, nama, TTL, JK, dan alamat. Maka kita harus mengisinya sesuai dengan ketentuan tersebut. Di sini NIM-nya segini, ini segini, namanya segini, kemudian TTL segini, jenis kelaminnya segini. Nah, jika kita run, nah, maka akan menampilkan seperti ini yang menandakan berhasil, dan jika kita lihat di sini, nah ini sudah ditambahkan nama baru dan ininya. Kemudian perintah dasar yang keempat itu ada update. Di sini adalah untuk merubah data untuk memperbarui data dalam tabelnya. Misalkan data yang ingin dirubah namanya adalah Suparjo. Dari NIM 2015 ini miliknya tadi nama Sugiono tadi. Dan nama ini nanti dirubah menjadi Suparjo, maaf. Kemudian jika kita run, nah di sini coba kita refresh, nama yang tadi adalah berubah menjadi Suparjo. Dan kemudian perintah dasar yang terakhir adalah delete. Delete ini untuk menghapus data dari, misalkan dari tabel mahasiswa ini, yang tadi dengan parameternya namanya adalah Suparjo. Nah, jika kita run, maka data yang tadi yang berisi Suparjo tadi akan terhapus. Nah, di sini sudah terhapus. Kemudian untuk selanjutnya di sini ada sintaks mahasiswa mengambil mata kuliah. Di sini pertama, select ini kan untuk menampilkan tadi. Di sini menampilkan data dari tabel mahasiswa. Di sini karena bintang, maka akan ditampilkan semua. Kemudian di sini ditampilkan data dari tabel mata kuliah, namun dengan field hanya 3 di sini, nama, semester, dan SKS. Dan di sini tabel prodi dengan 4 field yang ditampilkan dan tabel mata kuliah. Nah, di sini menggunakan
inner join. Inner join di sini adalah suatu perintah yang digunakan untuk menampilkan sebuah data dengan menghubungkan dua tabel atau lebih. Dan perintah inner join ini yang hanya dihubungkan atau ditampilkan hanyalah data yang mempunyai relasi sama gitu. Misalkan ini kan ada on. Nah, ini berarti data ini memiliki relasi sama dengan mahasiswa matkul ini. Ini mahasiswa dengan mahasiswa matkul ini, tabel mahasiswa matkul. Dan di sini juga ada lagi mahasiswa matkul kode MK dengan mata kuliah kode MK. Nah, di sini artinya data ini nanti berelasi. Nah, ini juga kemudian di sini saya mengambil aware atau difilter tadi kan dengan nama Formulana. Coba kita run. Nah, maka di sini akan menampilkan Formulana untuk semua mata kuliah atau dia menampilkan keseluruhannya semua mata kuliah. Namun jika ini dihapus dan kita run, maka di sini yang tampil adalah nama dari mahasiswa tadi semuanya. Dia akan memilih keseluruhan dari mata kuliah yang ada di tabel mata kuliah. Kemudian kita komentar dulu. Kemudian selanjutnya adalah kita memilih salah satu atau salah duanya di sini. Sama seperti yang tadi, namun di sini kita menggunakan perintah N untuk menambahkan ya, ini OR untuk menambahkan lebih dari 2. Coba kita run. Yang salah. Nah, di sini jika kita run, maka tidak seperti yang tadi. Di sini yang hanya terambil adalah sistem operasi, sistem basis data yang dimasukkan, kemudian pengolahan citra, etika profesi, dan sistem informasi tadi. Nah, di sini juga bisa mengambil satu mata kuliah seperti ini. Nah, maka dia akan mengambil satu mata kuliah. Nah, mungkin seperti itu penjelasan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika terdapat salah kata, kami mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tadi kan.